everyone, perkenalkan aku Ens. So, di kesempatan kali ini aku bakal tunjukin ke kalian tata cara titrasi untuk mendapatkan kadar sukrosa dengan metode Lane-Ainen. Yuk kita mulai. Jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan sesuai K3 sebelum memulai pengujian ya, seperti jas lab, masker, dan juga sarung tangan latex untuk melindungi tangan kita dari cairan kimia yang berbahaya. Sekarang, kita akan menuangkan Vehling A ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml. Lalu, tuangkan Vehling B ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml juga, agar mendapat perbandingan 1:1. Setelah Vehling A dan Vehling B menjadi 1:1, maka masukkan Vehling A dan Vehling B ke dalam gelas kimia yang ukurannya lebih besar. Setelah itu, homogenkan larutan menggunakan batang pengaduk. Bahan penunjang titrasi ada glukosa anhidrat, lalu larutan NaOH 40%, larutan HCl 25%, dan juga Aquades. Untuk mengambil sampel glukosa anhidrat, kita menggunakan spatula. Nyalakan raca analitik, tunggu hingga muncul angka 0,0000 gram. Buka kaca neraca dari sebelah kanan, lalu masukkan gelas kimia ukuran 50 ml ke dalam neraca. Lalu tekan tombol enter untuk membuat angka dalam neraca menjadi 0 kembali. Sampel yang akan kita timbang adalah glukosa anhidrat untuk mengecek faktor koreksi pada larutan soklet atau Vehling A dan Vehling B yang telah dicampur 1:1. Sampel yang kita butuhkan adalah 0,3 gram. Setelah menimbang, jangan lupa untuk mencatat berat sampel glukosa anhidrat tersebut. Sekarang kita akan menimbang kembali sampel yang akan kita uji. Dengan cara yang sama seperti tadi, memasukkan gelas kimia dalam neraca. Untuk pengujian gula invert, sampel yang diuji harus ditimbang sebanyak 0,9 gram. Setelah menimbang, jangan lupa untuk mencatat berat sampelnya. Setelah itu, timbang berat sampel uji sebanyak 0,3 gram untuk pengujian gula invert total. Jangan lupa untuk selalu membilas selebut takar, gelas kimia, dan peralatan lain menggunakan Aquades yang ada pada botol semprot.
Sampel glukosa anhidrat ditambahkan dengan Aquades hingga tanda batas ke dalam labu takar. Setelah itu, homogenkan larutan pada labu takar. Lakukan sebanyak 10 kali. Tambahkan Aquades pada sampel yang berisikan 0,9 gram. Lalu, homogenkan dengan batang pengaduk. Jika sudah homogen, masukkan larutan ke dalam labu takar dan jangan lupa untuk memberikan keterangan menggunakan stiker. Setelah itu homogenkan kembali. Lakukan sebanyak 10 kali. Tuang Aquades ke dalam gelas kimia yang bersih. Lalu, pasang ball filler pada pipet seukuran 10 ml. Pipet larutan Aquades tersebut sebanyak 10 ml. Hingga tanda batas. Masukkan larutan Aquades yang telah dipipet ke dalam sampel 0,3 gram untuk gula invert total. Setelah itu, homogenkan terlebih dahulu menggunakan batang pengaduk. Jika sudah homogen, masukkan sampel tersebut ke dalam labu takar dan jangan lupa untuk diberikan stiker agar tidak tertukar. Sekarang, buka larutan HCl 25%, lalu siapkan pipet seukuran 10 ml untuk mengambil larutan HCl tersebut. Masukkan larutan HCl tersebut ke dalam labu takar berisi sampel gula invert total. Homogenkan sampel tersebut, lalu tutup menggunakan plastik dan karet.
Sekarang, bilas labu Erlenmeyer dengan Aquades yang ada pada botol semprot. Pipet larutan coklat menggunakan pipet seukuran 10 mili. Lalu, tambahkan indikator metilen blue sebanyak 5 tetes pada setiap larutan coklat. Homogenkan larutan tersebut. Ambil buret yang sudah dibilas menggunakan Aquades, lalu isi dengan larutan sampel glukosa anhidrat. Tapi, terlebih dahulu, kita akan membilasnya sebanyak 3 kali menggunakan larutan sampel glukosa anhidrat tersebut. Setelah itu, isi buret hingga melebihi tanda batas. Lalu, buang larutan tersebut dengan cara membuka keran untuk mengisi bagian bawah buret.
Jika bagian bawah buret sudah terisi, maka perhatikan bagian atasnya. Jika kurang dari 0, maka tambahkan kembali sampel. Pasang buret pada klem dan statif. Siapkan sampel larutan coklat tepat pada bawah buret. Lalu putar panel start dan heating untuk memulai titrasi. Lalu, siapkan air panas hingga 70 derajat Celcius untuk memasukkan sampel gula invert total. Jika sudah mencapai 70 derajat Celcius, masukkan sampel gula invert total, lalu timer selama 15 menit. Jika sudah mendidih, buka keran pada buret sedikit demi sedikit hingga warna pada sampel berubah menjadi endapan merah bata. Setelah terbentuk warna endapan merah bata, lihat pada buret berapa volume titrasinya. Lalu, jangan lupa untuk selalu mencatat hasil dari titrasi tersebut beserta nilai tabelnya. Lalu, sekarang kita akan memulai titrasi sampel gula invert. Caranya adalah sama. Pertama-tama, kita perlu untuk membilas sebanyak 3 kali ke dalam buret menggunakan larutan sampel tersebut.
Jika sudah terbentuk warna endapan merah bata, maka kita harus melihat berapa volume titrasinya. Lalu, jangan lupa untuk menuliskannya dengan nilai tabelnya. Jika sudah 15 menit, ambil sampel gula invert total tersebut, lalu dinginkan. Jika sampel sudah hangat, maka buka tutup sampel tersebut, lalu tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 4 tetes. Lalu, tambahkan larutan NaOH 40% hingga warna merah muda. Jika larutan sudah berwarna merah muda, tambahkan larutan aquades hingga tanda batas. Jangan lupa untuk dihomogenkan sebanyak 10 kali. Lalu, setelah itu, masukkan ke dalam buret dan dibilas sebanyak 3 kali.
这一次我真的睡着了。Jika sudah terbentuk warna endapan merah bata, maka lihat volume titrasinya. Jangan lupa untuk mencatat volume titrasinya, lalu menambahkan nilai tabelnya. Setelah melakukan titrasi, tadi kita mendapatkan nilai dari volume titrasinya, dan dari nilai volume titrasi kita mendapatkan nilai tabelnya. Maka dari itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, yang tadi faktor koreksi, kita dapetin nilai volume titrasinya adalah 15,8 mili dikali dengan 9,0917 dikali dengan berat glukosanya adalah 0,3055 gram dibagi dengan nilai tabel volume titrasi yaitu 50,6, maka didapatkan hasil 43,88 dibagi dengan 50,6 sama dengan 0,8671, dan ini adalah nilai faktor koreksinya. Nah, hitung kadar gula invert dan invert totalnya. Nah, cara menghitung kadar gula invert adalah nilai tabel volume titrasi dikali faktor koreksi dikali 10 dikali faktor pengenceran dibagi berat sampel dikali volume titrasi. Karena tadi kita nggak ada pengenceran, maka kita masukin aja yang ada, yaitu 50,6 dikali faktor koreksinya adalah 0,8671 dikali 10 dibagi berat sampelnya adalah 0,9003 dikali 15,7 dan didapatkan hasil 31,04% untuk invert. Untuk invert total ini 51,1 dikali 0,8671 dikali 10 dibagi berat sampelnya adalah 0,3001 dikali 23,1, hasilnya adalah 63,92%. Nah, setelah kita dapetin nilai faktor koreksi, invert, dan invert total, sekarang kita akan menghitung persen dari sukrosa. Caranya adalah invert total dikurangin dengan invert, berarti 63,92 dikurangin 31,04% dan didapatkan hasil 32,88%. Jadi, nilai sukrosa dari sampel tersebut adalah 32,88. Semoga bermanfaat.